Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan memberikan pengajaran tentang prinsip pengiriman suara melalui kabel. Nah, perhatikan pengertian dari teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Nah, itu. Jadi jenis komunikasi suara ini dapat kita lihat antara lain yang pertama yaitu komunikasi siaran radio. Nah, zaman dulu ada namanya radio. Nah, zaman sekarang pun tetap ada radio. Nah, radio itu ada namanya transmisi ya. Nah, seperti itu. Nah, informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Nah, contohnya radio. Ini radio zaman dulu. Kemudian komunikasi radio amatir. Nah, ini ada radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Jadi pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Jadi contohnya pihak kepolisian, kemudian ada radio RRI, Orari. Nah, jadi ada transmisi terfokus atau transmisi bersifat private. Jadi yang terbatas hanya orang-orang yang memiliki izin operasi aja yang bisa seperti Orari tadi ya. Jadi informasinya bersifat pribadi. Nah, ini dia modelnya. Kemudian komunikasi radio dua arah. Jadi informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran. Itu. Jadi ada namanya dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dengan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Nah, contoh hanji-talkie. Hanji-talkie ini kita bisa lihat ya di security ataupun kepolisian juga ada hanji-talkie atau proyek-proyek. Nah, ada namanya HT ya, hanji-talkie. Nah, komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Nah, dengan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contoh RAPI atau intercom. Nah, ini modelnya. Kemudian komunikasi radio panggil atau packaging system ya, digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas. Nah, contohnya pager. Di zaman dulu ada namanya pager. Komunikasi telepon bersifat pribadi, murni, peniaga. Jadi jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas, ya. Menggunakan manajemen pertukaran, contoh telepon daerah. Pager, telepon daerah. Ini kan kayak SMS ya. Kemudian komunikasi telepon. Nah, komunikasi telepon itu bersifat pribadi, murni. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya juga paling luas. Contohnya adalah handphone. Kita nikmati sekarang. Kemudian ciri-ciri komunikasi suara itu yang pertama adalah hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. Bersifat verbal, tidak adanya visualisasi, adanya media pengantar suara dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. Dapat dimengerti, memiliki frekuensi. Digunakan untuk menyampaikan informasi yang dikirim pun dapat diterima. Nah, syarat komunikasi suara itu adalah pengirim atau transfer. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, terminal, dan lain-lain, tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkan pada media transmisi. Sementara media transmisi, media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan penerima, misalnya saluran fisik, udara, dan cahaya.
Kemudian penerima atau receiver itu pihak yang menerima informasi. Misalnya pesawat telepon, telek, terminal, dan lain-lain. Jadi tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja untuk presentasi tentang telekomunikasi suara. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, berfaedah, dan silakan ditambahkan dengan pengetahuan juga yang ada di media yang dapat dinikmati sekarang. Terima kasih.